Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasiruddin, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 5 Padang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ceria. Bagaimana kabarnya Anda pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Berjumpa kembali bersama Pak dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Silakan diperiksa kembali tempat duduknya, nampak apakah masih ada sampah atau tidak. Pada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa memulai kegiatan pada hari ini. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka Quran Surah Al-Baqarah ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Kenapa akan mengambil absen untuk mencek kehadiran Anda pada hari ini? Siapa yang tidak hadir pada hari ini, Napa? Oke, Naila sakit, kemudian Dafa izin. Oke, untuk Naila mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah diberi segera kesembuhan oleh Allah,
dan bisa kembali berkumpul bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Di awal pembelajaran tadi sudah dibuka atau sudah kita membaca doa, kemudian juga membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan tadi menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang masih ingat apa materi kita pada minggu yang lalu? Oke, coba si Ananda Mutia. Oke, menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apa yang masih ingat apa itu pergaulan bebas? Oke, coba si Ananda Zubian. Oke, bagus. Peraturan yang sudah melanggar atau yang sudah melenceng dari agama. Apa yang masih ingat apa itu perbuatan zina? Oke, coba si Ananda. Oke, bagus. Nah, jadi kenapa masih ingat apa itu pergaulan bebas dan apa itu perbuatan zina? Hari ini kita akan masuk kepada materi baru yaitu tentang elemen akhlak, yaitu masalah menghindari sikap marah dalam kehidupan sehari-hari. Pernah anak bapak di sini mengantri saat membeli minyak di SPBU? Nah, kira apa yang Anda rasakan ketika itu? Ada yang kesal, kemudian ada yang merasa marah, ada yang merasa bosan. Kan apa-apa yang dikatakan dengan sikap marah yang timbul itu, nampak? Ya, coba tunjuk tangan siapa yang bisa dulu. Secara singkat saja apa itu yang dikatakan dengan sikap marah. Oke, coba si Fatir. Sikap marah adalah emosi di mana kita tidak bisa berpikir secara rasional. Oke, bagus. Mari kita beri aplaus untuk Fatir. Ya, sudah saya sampaikan. Jadi sikap marah itu adalah emosi yang timbul dari diri kita sehingga kita tidak bisa berpikir secara rasional. Ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, siapa yang bisa membacakan 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Coba. Si Ananda Febri, silakan dibaca. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian sikap marah. 2. Peserta didik mampu menganalisis sebab-sebab seseorang marah. 3. Peserta didik diharapkan dapat menyajikan paparan tentang cara menghindari sikap marah. 4. Peserta didik dapat menganalisa manfaat menghindari sikap marah. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti apa? Yang pertama, harus bisa menjelaskan apa itu sikap marah. Nah, kemudian yang kedua, harus mampu nanti menganalisis apa yang menyebabkan seseorang itu marah. Nah, yang ketiga adalah nanti harus bisa menyajikan, memaparkan tentang bagaimana cara menghindari marah. Dan yang terakhir tentunya bisa nanti memahami apa hikmah dari menghindari sikap marah. Setelah ini silakan menyaksikan video yang akan Bapak tampilkan. Oke, silakan disaksikan bersama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar, alhamdulillah berjumpa kembali dengan Kak Sindu. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat walafiat dan semangat selalu. Sobat belajar, kali ini kita akan belajar materi menjauh 3. Yuk, kita mulai belajarnya bersama. Sobat belajar, apakah pengertian gadab itu? Ya, gadab berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti marah atau pemarah. Sedangkan, marah sendiri memiliki pengertian yakni merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Nah, sobat belajar, kenapa sih marah ini perlu dikendalikan? Karena marah selalu mendorong manusia untuk melakukan perbuatan, sikap, tindakan kejahatan. Sesuai hadis riwayat Abu Hurairah yang artinya, sesungguhnya seorang lelaki berkata meminta nasihat kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, nasihatilah aku. Sabdanya, janganlah engkau marah. Lalu beliau mengulanginya beberapa kali. Dan sabdanya, janganlah engkau marah. Sobat belajar, gadab atau marah merupakan akhlak mazmunah, memiliki dua dampak negatif bagi orang-orang yang terlibat, baik dari sisi pelaku maupun orang lain, yaitu dampak bagi pelaku gadab yaitu 1. Mudah terkena tekanan batin apabila perlakuan tidak baik itu sering terjadi. 2. Tidak dapat berpikir secara tenang dalam menghadapi berbagai persoalan. 3. Susah dalam menerima kebenaran dan saran saat sedang emosi. Dampak bagi orang lain yaitu 1. Menimbulkan kekhawatiran apabila melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Tidak dapat diajak berkomunikasi secara baik. Lalu, bagaimana cara menundukkan marah atau gadab? Menurut petunjuk Nabi Muhammad, cara menundukkan marah yaitu dengan mengubah posisi ketika marah atau berwudu. Berikut ini adalah hadisnya riwayat Ahmad yang berbunyi, jika salah seorang di antara kalian marah ketika berdiri, maka hendaklah ia duduk. Apabila marahnya tidak hilang juga, maka hendaknya ia berbaring. Lalu, juga terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, sesungguhnya amarah itu datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Sobat belajar, berikut ini beberapa cara menghindari gadab atau marah yaitu 1. Menyadari bahwa kemarahan tidak akan mampu menyelesaikan masalah dengan baik. 2. Menyadari bahwa dirinya juga manusia yang mudah berbuat salah. 3. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa setiap orang pasti juga dapat berbuat salah. 4. Dengan mudah marah, maka tidak akan disukai dalam pergaulan. 5. Banyak bergaul dengan orang, karena kemarahan akan terhapus oleh hiburan orang-orang sekitar, terutama oleh orang-orang saleh. Dari video yang sudah disaksikan tadi, ya, siapa yang bisa menyampaikan apa yang dilihat dari video yang sudah disaksikan bersama tadi, Pak? Oke, coba si Anak Fatir maju ke depan untuk menyampaikan sedikit apa yang didapatkan informasi dari video itu. Pada video yang sudah kita simak tadi itu, bisa disimpulkan bahwa marah adalah suatu emosi yang bisa mengendalikan kita sehingga kita tidak dapat lagi berpikir secara rasional karena telah dipengaruhi oleh emosi yang disebabkan oleh aktivitas yang kita kurang sukai. Terima kasih. Mari kita beri aplaus secara bersama-sama. Ya, selanjutnya siapa yang bisa menyempurnakan apa yang disampaikan oleh temannya tadi? Oke, coba si Ana Julio maju ke depan. Baik, dari video yang kita saksikan tadi, bahwa marah itu merupakan sebuah perilaku atau merasa tidak senang atas sebuah peristiwa yang terjadi. Marah itu sendiri dapat mendorong orang untuk membuat kejahatan. Marah itu sendiri memiliki dampak bagi kita sendiri, bahkan orang lain. Bagi kita sendiri, itu akan dijauhi orang lain, sulit berkonsentrasi. Bagi orang lain, itu bisa menimbulkan dampak fisik, dan juga merasa tidak senang kepada kita. Untuk menghindari sikap marah itu sendiri, yaitu kita bisa banyak-banyak beristighfar, banyak bersabar, agar kita itu bisa, hati kita itu bisa tenang, dan juga hidup kita akan damai dan tentram. Oke. Oke, mari kita beri aplaus kembali apa dari Ananda. Dari video yang sudah disaksikan tadi, apa yang disampaikan oleh dua orang teman itu benar. Setelah ini, apa akan membagi menjadi per kelompok. Per kelompok ini dibagi dengan sistem, dengan aplikasi silakan nanti disaksikan ke depan, dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah dilihat, ada Wulan, Alia Musrifa, kemudian Naila Septi, Muhammad Gani, Maulana Rashid, Ikaisa, Mutia Hafiz, dan Dian Rama Hakim. Oke, itu kelompok 1.
Untuk kelompok 2 ada Raihana, Muhammad Azuri, Restu, Alisa, Kenisa, Aisyah, dan Reda. Untuk kelompok 3 ada Manda, Nadifa, Sawal, Wahyu, Ifkar, Akhdan, dan Atta Salwa. Oke, untuk kelompok 4 ada Febri, Aira, Revi, Sakira, Azik, Fatir, Naila Sali, dan Ahmad Febriansah. Itu kelompok 4. Oke, kelompok terakhir, kelompok 5 ada Himatul Sahrani, Rafael, Hafizal Hakim, Zifana, Zubir Rafi, Alvero, dan Odelio Gilio. Sudah tahu nama kelompok masing-masing? Oke, sekarang silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Kenapa sekarang sudah berada di kelompoknya masing-masing? Jadi setelah ini Bapak akan membagikan LKPD. Jadi apa silakan didiskusikan dari lembar kerja yang Bapak berikan. Jadi apa nanti adalah mencari informasi. Nanti dituangkan dalam bentuk membuat poster. Nah, tetapi sesuai dengan mengisi langkah-langkah kerja yang Bapak berikan ini. Oke, silakan nanti didiskusikan. Nah, ini kelompok. Oke, baik, ini dari kelompok 4, Pak. ya, dari kelompok 4 ada yang ragu atau yang ditanyakan dari LKPD yang akan diisi dalam pembuatan poster ini. Nanti kalau misalnya proses kerjanya nih Pak, posternya nih dalam poster digital atau poster yang ditulis digambar Pak? Oke. Jadi karena kita dengan teknologi, tentu yang akan dibuat adalah dengan teknologi, bisa berupa aplikasi Canva, aplikasi dan sebagainya. Oke, itu yang akan dibuat. Oke. Ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan berdiskusi, kemudian isi 3 pertanyaan dari LKPD. Oke, proses itu sama dengan langkah-langkah kerja, sama dengan langkah-langkah pembuatan poster sampai dia menjadi poster. Bisa salah satunya informasi-informasi itu dari mana aja didapatkan, terutama dari sikap marah. Jadi yang poin yang ketiga ada nama relevansi, ini nama adalah hubungan poster dengan sikap marah. Nah, dengan adanya poster apa yang diharapkan untuk orang lain dan diri kita? Paham? Paham. Ya, silakan dikerjakan. Sudah. Kalau misalnya kita melakukan
kan gue cari dia gitu. Gue pas mau itu pas kerjaan itu gue kayak pertama kita membuat latar misalnya. Kalau misalnya relevan kayak posternya tuh gimana gitu hubungannya dengan cara sikap dan marah. Oke, ini dari kelompok 5. 5. Kelompok 5 ada yang ragu dari LKPD yang akan dikerjakan. Oke. Ya, poster yang akan dikerjakan adalah tentang masalah perilaku menghindari sikap marah. Kemudian dari ide utama proyek itu apa yang akan dikerjakan? Proses kerja. Proses kerja itu sama dengan langkah-langkah kerja supaya poster itu bisa dibuat. Kemudian yang ketiga itu adalah relevansi sama dengan hubungan. Dengan adanya poster yang dibuat, apa harapannya untuk orang lain kita menghindari sikap marah ini? Oke, paham? Oke, paham, silakan berdiskusi untuk menyelesaikan proyek yang akan dibuat. Apa ide utamanya? Kuatnya kayak sesuai sama yang tadi. Iya, yang dikerjakan sama Pak tadi. Itu idenya bang. Oke, ini dari kelompok. Oke, di kelompok 3 ada yang ingin tanyakan atau ragu dari KPD yang akan dikerjakan? Oke, tidak, silakan lanjutkan diskusi sampai nanti poster terbuat dan presentasi ke depan. Kan poster kita sudah pengertian bapak. Nanti kita yang berbicara tentang dampak lah kan. Biar orang tidak bisa supaya orang itu tidak melakukan produk yang dilakukan orang. Baik, ini dari kelompok berapa? Kelompok 2. Baik, kelompok 2. Ada yang diragukan atau yang ditanyakan dari proses kerja yang akan dikerjakan? Ide utamanya dari poster. Jadi ide utama proyek itu adalah bentuk ide atau bentuk judul, saya katakan apa yang akan dibuat dari poster. Itu dari ide utama proyek. Kalau proses kerjanya Oke, bentuk kerja itu bisa dengan mulai dari informasi di mana yang didapatkan, kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah kerjanya supaya poster itu bisa dibuat. Oke, itu. relevansinya hubungan Nah, sama dengan hubungan. Setelah adanya poster ini, apa yang diharapkan dari poster yang sudah dibuat? masih pak. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, ini dari kelompok 1 ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ada kesulitan dari proyek yang akan dikerjakan. Gimana? Coba berdiskusi. Idenya itu gimana? Jadi posternya membuat di seperti apa? Buat Itu kayak teks poster apa namanya itu sih? Kan judulnya menumbuhkan sikap berani membela kebenaran dan kebebasan lain. Jadi di sini nanti isi-isinya kita bikin. Ini judul besarnya. Di sini kayak membela sikap-sikapnya atau menghindari kehidupan sehari-hari. Gimana? Berani membela kebenaran. Oh gitu, oke. Gimana? Ini coba aku bantu. Terima kasih. Terlingnya, itu kalau ini apa?
poster nih kayak poster kalau yang banyak teks itu poster apa namanya? Poster yang banyak teksnya tuh ada tema-tema poster tuh beda-beda, ada yang minim teksnya, ada yang banyak kayak rinci banget gitu. Kalau biasanya yang rinci banget tuh bosan orang lihatnya. Poster tuh kan poster kayak gini, misal kayak gini, itu bertarik orang baca. Iya warnanya cantik, juga warnanya cantik. Dari dia namanya poster. Kalau terlalu banyak tulisan tuh orang malas baca. Kalau kita penampilan kelompok presentasi ke depan, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah tepuk semangat. Nah, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan untuk kembali nama. Jadi yang akan tampil nanti apa akan nampak di layar. Baik itu kelompok 1, 2, 3 ataupun 5. Oke, sekarang Pak masukkan dulu nama-nama kelompoknya. Ya, ada 5 kelompok. Oke, dia Pak Spin ini siapa yang akan tampil duluan presentasi ke depan. Oke, dia akan tampil kelompok 4. Pada kelompok 4 silakan ke depan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Ahmad Febriansyah sebagai moderator dan di sebelah kiri saya ada kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema proyeknya yaitu menumbuhkan sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kegiatan presentasi hasil proyek. 1. Ide utama proyek. Ide utama proyek membuat poster tentang cara menghindari sikap marah dan 5 langkah meredam amarah. Proses kerja yang pertama perencanaan menggunakan media digital seperti Canva. Nomor 2 mencari materi yang akan dibuat, yaitu 5 langkah meredam amarah. Yang ketiga membuka Canva dan memilih template. Yang keempat susun elemen desain seperti judul, ilustrasi, dan warna. Nomor 5 menambahkan konten dan nomor 6 finishing seperti memeriksa tata letak, ejaan, dan tulisan, dan nomor 7 mengunduhnya. Yang ketiga, relevansi proyek dengan sikap menghindari sikap marah. Dengan poster yang dibuat ini, diharapkan para pembaca dapat mengurangi sikap marah dan lebih pandai mengelola emosi marah. Oke, kami akan membuka sesi pertanyaan. 1 kelompok 1 pertanyaan, maksimal 2 pertanyaan. Silakan. Nela Septi akan bertanya, bagaimana cara menghadapi orang yang sering memancing emosi? Fikar dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana jika dengan poster yang kita buat tidak dapat merubah pandangan si pembaca bahwa godab itu adalah perilaku yang buruk? Akan menjawab pertanyaan dari Naila Septi, yaitu cara kita menghadapi orang yang sering memancing amarah. Caranya yaitu pertama kita dengan cara bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi jika kita telah mengendalikan diri kita sendiri, maka jika ada orang yang memancing amarah kita tidak akan terpengaruh olehnya. Kedua yaitu selalu bersabar. Ketika orang memancing amarah kepada kita, kita seharusnya memikirkan bagaimana jika kita marah. Apakah jika kita marah akan mengakibatkan masalah lainnya? Mungkin apakah Naila Septi sudah puas dengan jawaban saya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ifkar. Pertanyaannya yaitu, jika misalnya poster itu tidak menggugah seseorang untuk
meredamkan amarahnya, kita bisa melakukan cara lain. Tidak hanya dengan poster, kita bisa dengan cara menasihatinya, ataupun kita bisa menegurnya, atau kita mencontohkan hal baik dengan cara tidak marah. Apakah Ifkar puas dengan jawabannya? Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dari penampilan kelompok yang juga sudah disampaikan dan juga diskusi yang telah disampaikan oleh masing-masing Ananda semua. Itu apakah Napak sudah bisa memahami tentang materi menghindari sikap marah? Oke, kalau sudah, siapa satu orang yang bisa menyimpulkan tentang materi menghindari sikap marah? Oke, semua tangan. Oke, coba Ifkar silakan maju depan menyimpulkan materi pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan menyimpulkan hasil kesimpulan yang aku dapat dari materi kita tadi, yaitu menghindari sikap godab. Godab sendiri memiliki artian yaitu perilaku seseorang yang mudah terpancing emosinya atau amarahnya. Amarah sendiri adalah sikap seseorang ketika memiliki rasa emosi, mungkin seperti kesal, yang akan membuatnya nanti tidak dapat berpikir secara baik. Dan juga dapat melakukan hal-hal negatif seperti meluapkan emosinya dengan melakukan kekerasan ataupun membentak orang-orang yang tidak bersalah. Dampaknya sendiri adalah terbagi atas dua, yaitu berdampak bagi pelaku itu sendiri dan juga ada bagi korbannya. Bagi pelakunya tentu ia akan dijauhi oleh korbannya dan juga dia akan memiliki rasa ketidaktenangan di dalam hatinya karena telah melakukan hal yang tidak sebaiknya ia lakukan. Selanjutnya, bagi korban sendiri, korban akan mendapatkan rasa tertekan di dalam hatinya dan juga rasa takut akan kekerasan fisik yang mungkin saja dapat terjadi dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk mengatasinya, seperti misalnya mencari relasi pertemanan yang baik, contohnya berteman dengan orang-orang soleh, dan juga mensortir calon dari seorang sahabat ataupun teman kita, yaitu ya dengan cara kita dapat memilih-milih teman yang baik. Dan selanjutnya cara-cara untuk mengatasinya adalah seperti kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Jadi kita harus mengetahui bahwa semua orang akan melakukan kesalahan, baik itu kecil ataupun besar. Dan oleh karena itu, dengan dampak-dampak tersebut, marilah kita menjauhi perilaku ghadab ini dan seperti menerapkan cara-cara untuk mengatasinya tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat bagus sekali dari Ananda Ifkar sudah bisa menyimpulkan. Itu nampak mari kita beri aplaus kepada Ifkar secara bersama. Oke, jadi itu benar yang disampaikan oleh Ifkar tadi bahwasanya tentang menghindari sikap marah ini. Tentunya dengan kita telah mempelajari menghindari sikap marah, kenapa ketika menghadapi situasi yang tidak disenangi, maka bisa menahan emosi. Dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kenapa? Kalau ada kata yang salah pada pertemuan hari ini, apa ucapkan minta maaf dan apa ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita akhiri kegiatan pelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking